Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa saffiyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha li ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, di kesempatan khutbah Jumat ini khotib ingin mengajak kita semua untuk mengkaji kembali al-athar, hadis-hadis riwayat yang diwariskan para ulama kepada kita tentang surga. Hadirin sekalian, saat Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah, beliau bersama pamannya Abbas keluar ke satu tempat bernama Aqabah. Di sana beliau dibaiat oleh para penduduk Madinah. Para penduduk Madinah ini bersumpah mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka hidup-hidup, tidak mengubur anak mereka hidup-hidup. Dan mereka pun bersumpah akan menjaga Nabi Muhammad seperti menjaga anak mereka sendiri, akan membela Nabi Muhammad seperti membela istri-istri mereka sendiri, dan mereka akan memberikan tempat yang baik bagi Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu hadirin sekalian, para penduduk Madinah, kaum Ansor bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, jika kami melindungimu sedangkan kaummu sendiri mengusirmu, jika kami membelamu bahkan kaummu sendiri ingin membunuhmu, maka apa yang akan kami dapatkan?" Maka Rasulullah menjawab, "Lakumul jannah, bagi kalian surga." Maka hadirin sekalian, mendengar jawaban Nabi Muhammad, maka kaum Ansor menjawab, "La nukil wa la nastaqil." Kami tidak akan meminta melepas baiat ini, kami tidak akan melepas baiat ini, dan kami tidak akan minta supaya dilepas. Artinya hadirin sekalian, cukup dengan surga, mereka siap mengorbankan jiwa raga mereka demi Islam dan demi Nabi Muhammad SAW. Demikianlah hadirin sekalian betapa rindunya kaum Ansor kepada surga. Dalam kisah yang lain ada kisah Abu Dahdah, salah seorang sahabat Nabi. Tatkala ada perselisihan tentang sebatang pohon kurma yang menjadi perselisihan, maka Nabi Muhammad berkata, "Berikanlah pohon kurma ini kepada anak yatim." Maka pemiliknya menolak. Maka Abu Dahdah kemudian mendengar Nabi Muhammad berkata, "Berikanlah pohon kurma ini kepada anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya untuk kamu pohon kurma di surga." Maka ternyata hadirin sekalian,
si fulan pemilik kurma tersebut tetap tidak memberikan kurmanya kepada anak yatim tersebut, maka Abu Dahdah yang mendengar hal tersebut berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, apabila aku membeli pohon kurma ini, apakah aku akan mendapatkan surga? Apa aku akan mendapatkan kurma di surga?" Maka kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Ya, kamu akan mendapatkan pohon kurma di surga." Maka hadirin sekalian, Abu Dahdah dengan serta-merta langsung berkata, "Jualah kepadaku satu pohon kurma ini. Untungnya aku ganti dengan satu kebunku yang isinya 600 pohon kurma. Seluruhnya aku jual, aku tukar dengan satu kurma ini." Maka hadirin sekalian, kurma tersebut yang menjadi perselisihan akhirnya diberikan kepada Abu Dahdah. Dan Abu Dahdah merelakan satu kebun kurmanya yang isinya 600 pohon kurma untuk satu pohon kurma. Maka Abu Dahdah pun mendatangi kebunnya dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, keluarlah dari sini. Aku sudah menjual kebun ini untuk satu tempat di surga." Hadirin sekalian, demikianlah betapa para sahabat Nabi sangat rindu kepada surga. Mereka rela mengorbankan semua hartanya demi surga. Hadirin sekalian, di kisah yang lain dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, dalam sebuah hadis yang panjang, ada kisah di mana Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ma adna ahli jannati manzilah?" Seperti apakah kondisi tempat orang yang paling rendah di surga? Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang satu orang yang paling terakhir masuk surga. Orang ini berkata, "Ya Allah, Engkau masukkan aku ke surga tatkala orang-orang sudah masuk. Mereka sudah mengambil bagian mereka. Maka apa yang tersisa untukku?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila aku berikan kepadamu semisal raja paling kaya di dunia sejak penciptaan alam semesta sampai hari kiamat, apakah kamu mau?" "Raditu ya." Dia berkata, "Aku rela, aku puas, aku ridho ya." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaka zalik wa misluh wa misluh wa misluh wa misluh wa misluh." Kamu dapatkan itu dan tambahannya dan semisal dengan itu, semisal dengan itu, semisal dengan itu 5 kali. Hadirin sekalian, maka hamba tersebut berkata, "Raditu ya, aku rela ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda lagi, berfirman lagi, berkata lagi, "Falaka zalik wal asyarat misla zalik." Bagimu semua itu dan 10 kali lipat. Maka hadirin sekalian, itulah posisi kekayaan orang terakhir yang masuk surga. Kekayaannya 10 kali lipat raja paling kaya di dunia. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Rabb, ma'ala ahli jannah manzilah?" Kalau seperti itu kondisi orang yang paling rendah di surga, maka seperti apa kondisi orang paling tinggi di surga? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warastu karamataha biyadi, falam tara 'ainun wa lam tasma' uzunun wa lam tahtur fi qalbi bashar." Warastu karamataha biyadi, aku lengkapi, aku sempurnakan kehormatannya dengan tanganku, dengan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh manusia, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Hadirin sekalian, gambaran surga yang Allah gambarkan kepada kita, ya seolah-olah kita mampu melihatnya. Sungai-sungai mengalir dengan aliran susu, kemudian madu dan lain sebagainya. Itu hanyalah gambaran yang mampu kita bayangkan. Tetapi bagi orang yang paling tinggi posisinya di surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Gorastu karamataha biyadi." Aku sempurnakan kenikmatan baginya di dalam surga dengan tanganku sendiri. Suatu kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan, karena kita sendiri tidak pernah melihat yang seperti itu. Hadirin sekalian, itulah yang Allah siapkan bagi hambanya yang dimasukkan ke dalam surga. Hadirin sekalian, ketika kita memasuki surga, kita akan mendapati bahwa di sana ada 8 pintu. Ada babur royan, pintu orang-orang yang berpuasa. Ada pintu bagi orang-orang yang berjihad. Ada pintu bagi ahli Al-Quran dan lain sebagainya. Dan dalam riwayat Rasulullah menjelaskan, satu pintunya lebarnya
adalah perjalanan 40 tahun dari satu ujung ke ujung yang lain. Dan nanti kata Rasulullah, pada harinya, pada saatnya, pintu yang lebar tersebut akan penuh sesak dengan manusia karena mereka ingin masuk. Hadirin sekalian, ketika mereka masuk ke dalam surga, maka kemudian sambutannya, salamun alaikum. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Dan saat itulah ahli surga akan berkata, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan janjinya, yang telah berjanji kepadaku bahwa jika aku berpuasa, jika aku sholat, jika aku menjalankan perintahnya, jika aku menjauhi yang haram, aku akan diberikan surga. Sadaqana wa'dah. Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan janjinya. Wa awrathanal jannah natabawwa'u minha haitsu nasya. Dan kami dan kita diberikan surga, kita tinggal di dalamnya semau kita. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan rinci seperti apa di dalam surga. Salah satunya beliau menjelaskan bahwa di sana pepohonan batangnya terbuat dari emas. Kemudian istana-istananya labnatuha, batanya min zahab wal fiddah, dari emas dan perak. Wa syajarah zilluha, dan pohon-pohonan banyak bayangannya masir mi'ata'an. Seperti kita berjalan 100 tahun, bayangannya tidak berhenti. Begitu rimbun pepohonan di surga. Hadirin sekalian, kemudian Rasulullah pun menjelaskan ada satu kemah min lu'lu'ah, ada sebuah kemah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari lu'lu'ah, dari mutiara, yang luasnya situna milan, 60 mil, dan tingginya situna milan, 60 mil. Dan hadirin sekalian, seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Di dalamnya kau dapatkan apa yang nafsumu mau dan apa yang matamu suka. Salah satunya hadirin sekalian digambarkan ketika seseorang ingin memakan burung yang terbang, maka seketika di hadapannya sudah tersedia dalam keadaan sudah dipanggang. Ketika seseorang melihat pepohonan dan ingin mengambil buah, maka bukan tangan yang harus naik ke atas, bukan badan yang harus naik ke atas, tetapi dia cukup membentangkan tangannya, maka dahannya pun turun ke arahnya. Dia ambil buahnya dan seketika buahnya pun tumbuh lagi. Disitulah firman Allah Subhanahu wa taala, la maqtu'atun wa la mamnu'ah. Tidak terputus buahnya dan tidak terlarang. Begitu dipetik, tumbuh kembali buah tersebut. Dan setelah dipetik, kembali lagi dahan tersebut ke tempatnya. Dan dalam Al-Quran kita dengar, kita baca, wa sururun marfu'ah. Dan di sana dipan-dipannya sangat tinggi. Sebagian riwayat mengatakan dipan tersebut tidak hanya tinggi, tapi juga bisa terbang kemanapun kita ingin. Dan hadirin sekalian, salah satu riwayat juga menjelaskan, Rasulullah menjelaskan bahwa penghuni surga tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tetapi makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya keluar dalam bentuk keringat yang wanginya seperti wangi minyak wangi, misk kalmis. Hadirin sekalian, begitulah gambaran secara umum tentang kehidupan di surga. Dan bukan hanya itu, dalam sebuah riwayat dijelaskan ada seorang hamba berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ini ashtahil walad. Aku ingin punya anak." "Alasta fi ma tashtahi? Bukankah aku sudah berikan semua yang kamu mau?" Kemudian dia berkata, "Tetapi aku ingin anak." Maka Allah Subhanahu wa taala, "Falakazal, maka aku kasih kamu anak." Dan hadirin sekalian, hamilnya, lahirnya dan besarnya seperti kedipan mata. Kemudian ada satu hamba lagi, "Ya Rabb, ana uhibbu zar. Aku ingin bercocok tanam." "Alassalaka ma tashtahi? Bukankah kamu sudah dapatkan apa yang kamu mau?" "Iya, tetapi aku suka bercocok tanam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falakazalik, silakan aku kasih." Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepadanya tanaman yang ketika dia tanamkan maka langsung tumbuh dan menjadi sempurna dan keluar buah-buahannya. Tidak perlu lagi dia menunggu seperti yang ada di dunia. Hadirin sekalian, semua kenikmatan hidup itu tidak ada artinya dengan kenikmatan lain yang bisa kita dapatkan di surga.
yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita mencintai Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Dan jika kita berada di surga, kita pun bisa bersama beliau, bertemu langsung dengan beliau. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, "Inni uhibbu an ara ikhwani." Aku sangat ingin bertemu saudara-saudara. Para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanuk ya Rasulullah?" Bukankah kami saudaramu wahai Rasulullah? Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa ma ikhwani humul ladzina lam yarani. Mereka lah yang belum pernah melihatku. Wa yurid ayarani bimalihi wa ahli. Dan mereka rela mengorbankan harta dan keluarganya untuk bisa melihatku. Itulah hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kaumnya yang belum sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Hadirin sekalian, dan nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal azidu laka ni'mati?" Aku akan tambahkan untuk kalian nikmatku. Kemudian penghuni surga menjawab, "Bukankah engkau telah berikan semua nikmatmu ya Rabb?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijab dari wajahnya. Maka saat itulah semua penghuni surga menghadap ke wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin berpaling. Hadirin sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi diceritakan bahwa penghuni surga memiliki sebuah pasar di setiap hari Jumat. Dan saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu langsung dengan hamba-hambanya. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ataskur yauma kaza wa yauma kaza." Apakah kau ingat wahai hambaku ketika kau melakukan ini? Kemudian hambanya menjawab, "Ya Rabb, aku ingat, dan aku ingin akan engkau mengampuniku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ampuni engkau, dan dengan ampunan dan rahmatku kumasukkan engkau ke surga." Hadirin sekalian, itulah gambaran umum tentang surga yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga kita dapat temukan di banyak tempat di dalam Al-Quran, yang kurang lebih sebanyak 40 tempat di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Innal jannata aqrabu ilaikum min syiraqin na'am." Sesungguhnya surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal. Wan naru mislu zalik, dan neraka pun seperti itu. Hadirin sekalian, Rasulullah telah menjelaskan cara-cara yang tidak sulit bagi kita untuk bisa mencapai surga. Antara lain beliau bersabda, "Anna wa kafilul yatimi kahatain." Aku dan pengasuh anak yatim seperti dua jari, begitu dekatnya. Beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi, burisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa berkata subhanallah wa bihamdihi, ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Rasulullah bersabda, "Man shalla 12 sunnatan min ar-rawatib." Barang siapa salat 12 rakaat salat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah. Dibangunkan oleh Allah baginya rumah di surga. Hadirin sekalian, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan." Barang siapa membangun masjid, walau kamaskoti kitos, meskipun seperti tempat turunnya kitos. Kitos ini adalah sejenis burung yang ketika dia ingin bertelur, dia menggali tanah yang dalamnya hanya sebesar telur. Meskipun dia membantu hanya sedemikian rupa, hanya bantuan kecil, bunya lahu baitun fil jannah. Allah bangunkan baginya rumah di surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menceritakan di malam Isra, ketika beliau terbang dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Balik salam li ummatik." Sampaikan salamku kepada umatmu. Kemudian beliau memesankan, "Wahai Rasul Jannah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Dan cara menjaga surga adalah dengan melafalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menjalankan semua